Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni Sawandari, bisa dipanggil Nisa, dengan NIM 255555345KT 11068. Saya selaku ketua kelompok dari kelompok 3 kelas B dan juga sebagai penanggung jawab dari pembuatan video singkat pohon. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Zulhak, biasa dipanggil Adam. NIM saya 255689110KT11366. Di sini saya selaku anggota kelompok 3 dan bertugas untuk membuat video singkat pohon. Salam perkenalan semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kasyiful Muhammad Azam atau biasa dipanggil Aska dengan NIM 255555543KT11078. Di sini saya sebagai anggota kelompok dari kelompok 3 dan berperan sebagai pembuat video singkat. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maratus Asyifa, biasa dipanggil Syifa dengan NIM 2555834KT11088 selaku anggota kelompok 3 yang berperan mengerjakan infografis. Salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kesha Rahma Febriani, biasa dipanggil Kesha. Saya dari anggota kelompok 3 dan berperan untuk membuat infografis. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lana Mafaza, biasa dipanggil Lana dengan NIM 255559751KT11166 dari kelompok 3 yang bertugas untuk membuat video presentasi infografis. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Katarina Linggar Paramita, biasa dipanggil Karin dengan NIM 2556105KT11218. Saya dari kelompok 3 dan bertugas untuk membuat video presentasi infografis. Salam kenal semuanya. Jadi kami dari kelompok 3 kelas B sedang mengobservasi salah satu pohon yang ada di Jalan Agro nih. Nah, tepatnya berada di Laboratorium Terpadu Agro Komplek. Nah, salah satu pohonnya ini adalah pohon angsana atau sono kembang dengan nama latin Pterocarpus indicus. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hama yang ada di pohon angsana atau Pterocarpus indicus yang telah kami amati. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa itu hama? Hama adalah organisme yang menyerang dan merusak tanaman, hewan ternak, atau hasil pertanian sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas produksi. Nah, serangga pertama yang ada di pohon yang kami amati yaitu ada serangga wereng dengan taksonomi kingdomnya Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Insecta, ordernya Hemiptera, familinya Cisadelidae, genusnya Emposcanara, spesiesnya Emposcanara indica. Serangga yang kami amati termasuk kelompok wereng daun atau leafhopper yang memiliki mulut penusuk dan penghisap. Ia biasanya muncul pada lingkungan yang lembab dan rimbun, terutama pada saat kanopi pohon rapat dan sirkulasi udaranya yang kurang. Populasi wereng daun biasanya meningkat pada musim kering lembab atau peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Wereng daun ini memiliki dampak yang menyebabkan bintik klorotik kuning pada permukaan daun. Yang kedua, menurunkan kadar klorofil dan efisiensi dari fotosintesis. Yang ketiga, jika serangannya berat, daun mengering dan rontok lebih cepat, penurunan vigor dan pertumbuhan terhambat. Jika suatu pohon terkena hama wereng daun, biasanya memiliki tanda, yaitu adanya serangga dewasa atau nimfa di permukaan bawah daun, dan memiliki gejala seperti bercak kuning, daun mengering, dan tepi daun mengeriting. Nah, serangga kedua yang kami temukan di pohon yang kami amati yaitu rayap dengan taksonomi kingdomnya Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Insecta, ordernya Blattodea, familinya Rhinotermitidae, genusnya Coptotermes. Rayap tanah yang hidup berkoloni di dalam batang atau akar, biasanya mereka memakan kayu yang mengandung selulosa. Rayap tanah menyerang pohon yang sudah lemah atau busuk, terutama di bagian yang lembab atau berlubang. Dampaknya membuat rongga di dalam batang yang mengurangi kekuatan mekanik. Yang kedua, meningkatkan kelembapan dan memperluas luka, yang mempermudah infeksi jamur patogen seperti Ganoderma. Yang ketiga, dapat menyebabkan pohon rebah atau patah. Munculnya rayap memiliki tanda seperti adanya tanah berwarna coklat pada batang atau terowongan rayap, lubang kecil, dan sisa serbuk kayu. Dan memiliki gejala seperti batang berlubang, pohon rapuh, dan pangkal batang yang lebat. Nah, selanjutnya aku mau jelasin beberapa jamur yang kami temui di pohon angsana ini. Pada pengamatan kali ini, jamur pertama yang kami temui adalah jamur Fuscoporia gilva. Jamur ini berasal dari kingdom fungi, divisi Basidiomycota, kelas Agaricomycetes, order Hymenocyathales, famili Hymenocyathacea, genus Fuscoporia, dan spesiesnya adalah Fuscoporia gilva. Jamur ini ditemukan pada batang pohon yang sudah terluka atau terpotong.
misalnya akibat pemangkasan kayu. Lingkungan yang lembab, teduh, dan memiliki luka terbuka pada kulit kayu memicu infeksi. Dampaknya pada pohon ini menghancurkan selulosa kayu, menyisakan lignin berwarna coklat disebut pelapuk coklat. Yang kedua, batang menjadi kropos, ringan, dan mudah patah. Dan yang terakhir yaitu tidak langsung mematikan, tapi mengurangi kekuatan mekanik dan mempercepat kematian jamur. Jamur kedua yang kami temui adalah jamur Ganoderma aplanatum. Jamur ini merupakan dari kingdom fungi, divisi Basiodimicota, kelas Agaricomycetes, order Polyporales, famili Ganodermataceae, genus Ganoderma, dan spesies Ganoderma aplanatum. Jamur ini merupakan jamur tulang tanah yang patogenik terhadap banyak pohon keras. Contohnya yaitu adalah pohon angsana. Infeksi masuk melalui luka akar atau pangkal batang, muncul terutama pada pohon tua, terluka atau stres, misalnya karena pemotongan tajam. Dan dampaknya pada pohon-pohon yang terkena jamur ini yaitu yang pertama, menyebabkan penyakit busuk akar dan pangkal batang. Yang kedua, menguraikan lignin dan selulosa. Yang ketiga yaitu adalah daun menguning, pohon layu, pangkal batang muncul jamur keras seperti kipas besar. Dan yang terakhir yaitu mengganggu sistem transportasi air dan nutrisi. Jamur ketiga yang kami temui adalah jamur Leucocoprinus sepisticus. Jamur ini berasal dari kingdom fungi, divisi Basiodimicota, kelas Agaricomycetes, order Agaricales, famili Agaricaceae, genus Leucocoprinus, spesies Leucocoprinus sepisticus. Jamur ini merupakan jamur saprofit yang hidup di tanah lembab dengan bahan organik tinggi, biasanya pada pangkal batang yang sudah membusuk. Ia tidak menyerang jaringan hidup, tetap tumbuh pada kayu mati atau serasa organik. Dampak pada pohon yaitu tidak bersifat patogen, hanya indikator bahwa kondisi batang atau tanah lembab dan sudah ada jaringan busuk. Pertumbuhannya menunjukkan aktivitas dekomposisi tinggi di sekitar akar. Pada pengamatan kali ini kami menemukan dua penyakit yang disebabkan oleh jamur, yaitu yang pertama adalah penyakit busuk akar dan batang oleh Ganoderma aplanatum. Yang kedua yaitu adalah penyakit busuk batang yang disebabkan oleh Fuscoporia gilva. Di pohon angsana yang kami amati juga terdapat tanaman epifit, yaitu adalah anggrek atau Dendrobium sp. Anggrek tumbuh menempel pada batang pohon tanpa mengambil nutrisi dari inang. Biasanya muncul pada area dengan kelembaban tinggi, sirkulasi udara baik, dan cahaya cukup. Nah, jadi itu adalah hasil analisis pengamatan dari kelompok 3. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Kami dari kelompok 3 mengucapkan mohon maaf jika ada salah perkataan, baik yang disengaja maupun tidak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.